Shalom saudaraku, berjumpa lagi di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau belajar menghayati apa yang difirmankan dalam firman Tuhan. Berikan kami kuasa untuk melakukannya juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita telah sampai di penghujung Injil Yohanes pasal 19 ya. Kita akan menyelesaikan pasal 19 pada kesempatan ini, mulai dari ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-42 ya. Oke, langsung kita akan mulai ayat yang ke-31. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak ditinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus, meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Saudara di sini bisa melihat ya bagaimana tahayul orang Yahudi ya memicu tindakan penusukan dan pematahan kaki. Ya, orang Yahudi yang memberikan suggestion, saran kepada Pilatus. Nah, patahin kakinya, ya. Nah, di situ kita melihat bahwa mereka terkesan sangat menghormati hukum Taurat sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Ditambah lagi ini Sabatnya bertepatan dengan Paskah, ini sangat besar. Mereka begitu menghormati hukum Sabat. Tetapi lihat bagaimana cara mereka melakukan kegiatan agamanya dengan tahayul-tahayulnya. Ya. Di hari Sabat dengan tahayul versi mereka, di saat yang sama juga mereka melakukan kejahatan dan kekejian. Paskah memang hari raya terbesar dan mereka ingin melakukannya secara suci menurut versi mereka. Orang-orang Yahudi meminta kaki dipatahkan. Dan ini pasti dilakukan secara paksa dan kejam, supaya mereka bisa dikuburkan jauh-jauh dari sana. Ya. Yerusalem dianggap kota suci. Jika ada mayat di kayu salib, maka akan mencemari hari tersebut. Makanya mau cepet-cepet diturunin. Bagi orang Romawi sih biasa saja mau ada mayat kayak mau enggak. Tapi bagi orang Yahudi, mereka harus menghormati Sabat. Kok bisa ya sambil merasa melakukan hukum Tuhan, tapi sambil melakukan kekejian? Itu bisa loh dilakukan oleh orang-orang fasik. Nah ini saudara, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Kita merasa kita beribadah sama Tuhan, tapi yang kita lakukan kejahatan. Yang kita lakukan menindas orang. Yang kita lakukan kezoliman. Ini mereka. Makanya belas kasihan orang fasik itu kejam, saudara. Apa yang menurut orang fasik belas kasihan, itu pasti kekejaman. Apa yang menurut orang fasik kekudusan, itu pasti kekudusan palsu. Itu adalah kemunafikan yang sangat menjijikan. Ini kan yang mereka lakukan, saudara. Belum lagi mereka sangat mementingkan muka mereka. Banyak orang asing yang sedang berkunjung dari berbagai penjuru negeri ke Yerusalem pada saat itu. Mereka tidak mau sampai itu menjadi aib bagi mereka. Mereka bisa begitu strict, begitu ketat menjalankan hukum versi mereka. Dengan tahayul buatan mereka. Di saat yang sama mereka akan bertindak kejam demi muka mereka. Ya. Demi kehormatan mereka. Luar biasa kekejaman dan kemunafikan ini. Ayat 32, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki Yesus. Kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Bukan kaki Yesus, kaki dua orang. Pilatus entah kenapa masih saja mengabulkan permintaan orang Yahudi. Para prajurit mengeksekusi tanpa belas kasihan pasti. Ya. Bayangkan udah disalib begitu berat, dipatahkan kakinya, tulang itu keras, saudara. Gimana ya dipatahkan secara paksa itu pasti kejam sekali, pasti luar biasa penderitaan itu, saudara.
namanya juga dipatahkan secara paksa. Pasti mereka menjerit kesakitan dalam pilunya. Memang di belahan dunia manapun ada orang yang begitu tega, begitu kejam, ya, yang begitu tidak memiliki belas kasihan terhadap sesama. Di belahan dunia manapun pasti ada. Ayat 33, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Nah, jadi penjahat di samping Tuhan Yesus itu dipatahkan kakinya. Tapi sampai di Yesus ini nggak dipatahkan karena dilihat, oh sudah mati, saudara ya. Yesus sudah wafat terlebih dahulu. Ini tidak heran kenapa Yesus mati duluan, karena kondisi dia sudah sangat lemah. Penjahat di samping salib Yesus kan tidak dianiaya sehebat Yesus, saudara ya. Yesus itu udah dipukuli, dicambuki, dianiaya dengan hebat, ya. Itulah sebabnya dia sangat menderita, fisik sangat lemah, dia mati duluan. Ya. Ia mati lebih cepat, kondisi tubuh sudah sangat lemah, ya. Namun kita juga harus tetap mempercayai, seperti yang minggu lalu saya katakan, Yesus mati karena ia menyerahkan nyawanya. Dia bisa mati kapan saja dia berkenan, meskipun tangannya dipakukan. Kalau Yesus belum menyerahkan nyawanya, dia tidak akan mati. Dia Allah yang mengambil natur manusia. Dia bukan manusia yang dilantik jadi Tuhan, tidak. Ya, memang sekarang banyak ajaran sesat yang mengaku Kristen, tapi berkata Yesus itu manusia yang dilantik jadi Allah. Enggak, Yesus itu Allah yang mengambil natur manusia. Makanya kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak bisa mati, saudara. Ya. Yohanes 19 ayat 34 sekarang. Sebelum itu, kita ayat 33 tadi, ya. Musuh-musuhnya yang menyaksikan dari dekat pasti senang karena Yesus telah mati. Ya, orang-orang Yahudi, musuh-musuhnya yang men-set up ini semua sampai Yesus disalibkan, mereka pasti berpikir mereka telah berhasil membunuhnya. Daging mereka terpuaskan. Ya. Daging mereka terpuaskan. Orang kalau udah melakukan kejahatan, apa yang dipuaskan? Daging, saudara, yang dipuaskan. Ayat 34, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Ya. Salah seorang dari prajurit hendak mengakhiri keraguan-raguan apakah Yesus benar sudah mati atau belum. Seorang prajurit menikam lambung Yesus. Menurut tradisi, prajurit yang menikam namanya Longinus. Ini tradisi doang ya. Katanya ia memiliki gangguan pada mata dan seketika itu juga terkena tetesan darah Yesus yang keluar dari lambung Yesus, penyakitnya itu sembuh. Ya. Nah, yang luar biasa itu bukan di cerita tradisi itu, saudara. Yang luar biasa bukan itu. Tetapi yang luar biasa adalah Allah membuktikan kepada dunia bahwa Yesus benar-benar mati. Kenapa itu harus dibuktikan? Karena nanti kemudian Yesus benar-benar bangkit. Jadi kalau ada serangan-serangan terhadap iman Kristen yang berkata bukan Yesus yang disalib penggantinya, enggak, itu Yesus, orang diperiksa kok. Oh, Yesus itu sebenarnya belum mati di atas kayu salib, dia cuma pura-pura mati. Enggak, itu betul-betul mati. Diperiksa, ditikam lambungnya, dicek, memang dia sudah mati. Ya. Jadi Allah itu punya kepentingan untuk mengekspos Yesus betul-betul mati. Kenapa? Karena nanti Yesus benar-benar dibangkitkan. Kalau pura-pura mati, ya namanya nggak dibangkitkan, saudara. Ya. Jadi memang ada cerita tradisi Longinus tadi, yang penyakit matanya sembuh. Ya, bisa iya, bisa tidak, itu kan cerita tradisi. Ya. Tidak dapat kita tidak tahu sejauh mana kita buktikan kebenarannya. Itu hanya cerita tradisi. Tetapi yang penting di sini bukan soal cerita tradisinya, saudara. Ya. Tetapi yang penting buat kita adalah Allah ingin benar-benar mengekspos bahwa Yesus betul-betul mati.
Karena Yesus akan diekspos bahwa dia betul-betul bangkit. Kebangkitannya bukan sandiwara. Yesus nggak pura-pura mati, benar-benar mati. Ayat 35. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Siapa saksi yang dimaksud? Ayo, siapa saudara saksi yang dimaksud? Ya, ingat, Yohanes punya satu kebiasaan, tidak menulis namanya sendiri. Ya, seperti murid yang dikasihinya, yang dia maksudkan adalah dirinya. Nah, siapa saksi ini? Ya, saksi itu sang penulis Injil itu sendiri, Rasul Yohanes. Bahwa ia saksi yang dapat dipercaya, yang melihat seluruh hal tersebut dan mencatatnya. Yohanes juga menyadari bahwa janji Yesus akan roh kebenaran, makanya dikatakan bahwa ia mengatakan kebenaran. Di pasal sebelumnya kan dia sudah menulis bahwa akan ada roh kebenaran yang diutus oleh Yesus. Dia mempercayainya. Bahwa roh kebenaran itu menuntun mereka untuk menyaksikan kebenaran. Dan juga untuk menuliskan apa yang ia tulis dalam Injil itu memang juga kebenaran. Supaya kamu percaya kepada penulis, kepada pembaca Injil ini, kepada penerima Injil ini, di segala abad di sepanjang zaman, termasuk saudara dan saya, supaya yuk kita mempercayai apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini, saudara. Ya, bahwa apa yang ditulis ini benar, kematiannya benar, kebangkitannya benar. Jangan sampai kita tidak mempercayainya atau meragukannya. Ya. Ayat 36-37. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Jadi kaki Yesus tidak dipatahkan itu menggenapi kitab suci. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Coba lihat dulu, kakinya tidak dipatahkan, itu menggenapi apa? Mazmur 34 ayat 21, saudara. Yang menuliskan ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Bayangkan saudara ya, begitu detailnya semua nubuatan perjanjian lama tentang Yesus. It's very very detail, sangat detail, sangat terperinci, tidak perlu diragukan sedikit pun. Jadi luar biasa saudara ya. Yesus ini betul-betul menggenapi semua yang ada di perjanjian lama. Makanya dia menggenapi semua nubuatan. Dan misi penyelamatan ini dirancang Bapa dari jauh-jauh hari. Sejak Kejadian 3. Tumit keturunan perempuan ini akan meremukkan. Nah ini kan menunjukkan peristiwa salib. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan berkata kepada iblis, tumit keturunan Hawa, turunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, kepala ular, kepala iblis. Ini menunjukkan peristiwa salib, saudara. Nah, kembali lagi ke sini. Tidak ada satupun tulangnya yang dipatah. Nah, ada penafsir yang berkata tulang itu letak kekuatan tubuh. Tulangnya tidak dipatahkan, itu melambangkan sekalipun ia disalibkan dalam kelemahan, namun kekuatannya dalam menyelamatkan manusia tidak terpatahkan sama sekali. Ya, boleh saja. Ini kan menafsirkan ya. Ada penafsir yang berkata begitu. Tulangnya tidak dipatahkan, itu lambang ya. Itu lambang bahwa kekuatannya dalam menyelamatkan manusia tidak terpatahkan sama sekali. Memang fisiknya sudah lemah ya, tetapi kekuatannya dalam menyelamatkan manusia tidak terpatahkan. Saat lambung Yesus ditikam dan para prajurit memandangnya, juga menggenapi nubuatan Sakaria 12 ayat 10. Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ya, itu ayat 37. Ada pula nas yang berkata mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ini kan para prajurit ya. Itu menggenapi Sakaria 12 ayat 10. Jadi lihat setiap detail kejadian dinubuatkan oleh kitab suci. Yesus itu bukan kebetulan. Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus itu Allah. Allah sendiri yang mengambil natur manusia, saudara. Makanya semua yang terjadi kemudian sangat-sangat terperinci.
Apa yang akan terjadi kemudian sangat-sangat detail, saudara. Sangat-sangat detail. Luar biasa. Ayat 38. Ya, ini Yesus dikuburkan sekarang. Kita masuk pada bagian terakhir. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, ia meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Ya, Yusuf dari Rama atau Arimatea merupakan murid Kristus. Dia memang bukan golongan 12 murid, kan gak ada murid Yesus yang bernama Yusuf, saudara. Ya, tetapi dia juga dikatakan sebagai murid Kristus karena Yesus itu kan memang punya ke-70 murid juga. Nah, nama Yusuf dari Arimatea ini memang tidak pernah muncul dalam kisah-kisah PB yang lain. Ya, tidak pernah muncul dalam kisah-kisah Perjanjian Baru yang lain. Hanya muncul pada saat penguburan Yesus. Ya. Ia diam-diam. Kenapa? Takut sama orang-orang Yahudi saat itu. Ya, kita nggak perlu mengejeknya sebagai penakut, saudara ya. Ini di situasi yang sangat chaos pada saat itu. Ya, memang dia tidak seberani murid-murid yang lain yang nungguin di bawah kayu salib, saudara. Tapi ya kita lumayan juga lah. Yusuf ini menunjukkan kecintaannya sama Yesus. Ya, dia meminta kepada Pilatus untuk boleh mengambil mayat Yesus dan menguburkannya. Ya, menurut tradisi sejarawan, Yusuf ini punya kelimpahan materi. Makanya nanti kita baca di ayat selanjutnya, dia sampai punya taman sendiri, punya kubur sendiri. Ya, saudara, dia orang yang mengasihi Tuhan. Selain Yusuf juga ada muncul satu nama, 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Ya, kira-kira 50 kati beratnya. Saudara, Nikodemus seorang tokoh yang pernah muncul secara diam-diam menemui Yesus di pasal 3, di mana Yesus berbicara tentang kelahiran kembali. Dia juga diam-diam, saudara. Nah, ini ada satu kesamaan sama Yusuf ya. Ini ada satu kesamaan. Kesamaannya apa? Sama-sama takut sama orang-orang Yahudi. Tapi kalau di Yohanes 3 diceritakan lebih detail. Nikodemus ini anggota Sanhedrin, saudara. Nikodemus ini pejabat saat itulah. Ya. Sanhedrin itu kan karena dulu agama dengan politik masih agak bercampur, saudara ya. Masih agak bercampur. Jadi anggota Sanhedrin itu pasti juga ahli-ahli agama. Nah, dari sekian banyak anggota Sanhedrin, ya, Nikodemus ini termasuk yang pro Yesus. Tapi dia takut kalau jabatannya hilang. Ya. Nah, sama-sama takut, tapi ada sedikit lah bedanya ya. Bedanya kalau Yusuf dari dulu memang murid Yesus, kalau Nikodemus bukan. Tetapi memang dalam situasi mencekam begini, ya, sangat rawan rusuh, ya, masa lagi beringas, dia takut. Ya, dia takut. Kalau Nikodemus dari dulu memang takut-takut, ya. Nah, itu bedanya. Di mana dia diam-diam menemui Yesus. Tapi dia bawa 50 kati minyak gaharu dan minyak mur. Saudara, ini saya pernah hitung kalau diuangkan zaman sekarang kira-kira 180 juta rupiah lebih. Wah, saudara ya. Ini kita juga mesti mengakui sama seperti Yusuf, Nikodemus ini punya kecintaan juga sama Yesus. Ada yang melayat orang meninggal, bawa amplop 100 juta, rasanya nggak ada, saudara ya. Kalau dia nggak betul-betul cinta sama Yesus, dia nggak akan melakukan ini. Tapi saya mau sorotin dengan Nikodemus. Saya mau kontraskan dengan satu tokoh Alkitab lainnya yang juga anggota Sanhedrin, namanya Paulus. Ya. Sekali lagi, saya tidak mengecilkan Nikodemus. Tapi bagi saya sebenarnya Nikodemus itu bisa dipakai Tuhan seperti Paulus. Kapasitas dia besar, saudara, seperti Paulus. Kecerdasannya sudah tidak dapat diragukan lagi. Tapi ada yang membedakan antara Nikodemus dengan Paulus. Sekalipun sama-sama anggota Sanhedrin,
Nikodemus ini takut kehilangan jabatannya. Beda dengan Paulus. Paulus ketika dia berjumpa dengan Kristus, apa yang dia katakan? Yang Paulus katakan, apa yang dahulu aku anggap keuntungan, kebanggaan, sekarang ku anggap sampah oleh karena pengenalanku akan Kristus. Nah, itu dia. Kebanggaan jadi anggota Sanhedrin, keuntungan jadi anggota Sanhedrin. Tapi buat Paulus itu sampah. Nah, Nikodemus tidak bisa men-treatnya sebagai sampah. Itu masalahnya, saudara. Nikodemus tetap mencintai posisinya. Maka ya, dia seorang yang mencintai Yesus. Tapi dia tidak kemana-mana, hidupnya gitu-gitu aja. Alkitab tidak mencatat bagaimana Tuhan memakai Nikodemus. Enggak, udah selesai aja. Ya memang dia menghormati Yesus. Saya percaya dia juga dikasihi Tuhan. Ya. Tetapi sayang sekali. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Saudara, kita bisa dipakai Tuhan. Ya. Sejauh kita mau membuka diri kita untuk dipakai oleh-Nya. Ingat, Tuhan bukan cari yang mampu, Tuhan cari yang mau. Masalahnya saudara mau nggak? Musa itu bukan orang yang mampu kok awalnya. Aku nggak pandai bicara. Yeremia juga, aku gagap. Yesaya, aku najis bibir. Tapi Tuhan cari orang yang mau. Yang mau berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Paulus mau membuka dirinya lebar-lebar untuk dipakai oleh Tuhan. Makanya Paulus yang dipakai oleh Tuhan. Paulus menulis kitab terbanyak dalam perjanjian baru. Lebih banyak dari murid-murid yang lain. Ya, nah kita belajar seperti Paulus, saudara. Ya. Seperti Nikodemus bagus, tapi lebih bagus lagi kalau seperti Paulus. Supaya saudara dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Ayat 40. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Menurut tradisi Yahudi saat itu, mayat Yesus dibawa ke rumah terdekat terlebih dahulu. Ya, untuk dibersihkan dari debu dan darah, ya. Karena saat itu udah kotor banget, sudah berlumuran darah. Lalu dengan amat hati-hati mereka mengafaninya dengan kain lenan, dengan olesan rempah-rempah seperti minyak urapan dan lain sebagainya. Demikianlah adat istiadat orang Yahudi ketika menguburkan mayat. Ya. Terakhir ayat 41-42. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman. Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu, hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Kubur pasti terletak di luar kota, tetapi kan luar kota ada yang dekat, ada yang jauh. Nah, lokasinya Yusuf dari Arimatea ini sudah di luar Yerusalem, tapi tidak terlalu jauh. Ya, Yusuf punya kubur sendiri dalam tamannya. Udah pasti dia orang yang berada, saudara. Ya, Yusuf sebenarnya, coba bayangkan ya, orang berada mempersiapkan kuburnya sendiri. Mempersiapkan sebuah kubur. Ini pasti untuk siapa? Ya untuk dirinya lah. Supaya anak-anaknya nanti udah gak susah lagi cari-cari tempat. Ya, Yusuf pasti menyediakan kubur ini sangat spesial buat dirinya sendiri. Ya. Dan pasti untuk ketika dia meninggal nanti. Tetapi ketika Yesus wafat, dia mempersembahkan yang spesial ini untuk Yesus. Ya. Dia enggak, enak aja ini kan buat aku, ntar Yesus aku cari tempatnya. Enggak. Dia kasih ini untuk Yesus. Ya, ini luar biasa. Kalau di Taman Eden kematian dan kuburan mendapatkan kuasa mereka membelenggu manusia, di taman juga. Ya, di taman juga kematian ditaklukkan, maut dikalahkan. Jadi memang ada gambaran-gambaran antara PL dan PB. Ya. Di taman Adam jatuh ke dalam dosa. Pertama kali dikatakan ketika kamu makan buah ini kamu mati. Di taman juga. Bukan sama secara lokasi ya, tetapi analoginya. Di taman juga.
Yesus dikuburkan, kemudian nanti dibangkitkan, maut dikalahkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami terenyuh, kami terharu melihat berbagai peristiwa ketika Yesus disalibkan. Ajar kami untuk menghargai pengorbanan Tuhan kami di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di ibadah raya Lifehouse Community, khususnya untuk saudara yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya. Sampai jumpa di Wang Plaza, di Taman Ratu Sunrise Garden situ di Jalan Panjang, jam 10 pagi. Saya rindu bertemu dengan setiap saudara yang menyaksikan acara live study ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan di live study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Amin.